warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Sulfaniah Channel. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komoditas tembakau di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu data permintaan dan produksi. Berdasarkan data yang dihimpun APTI dari 15 provinsi yang tercatat dengan luas lahan mencapai 245.000 hektar pada tahun 2018, produksi tembakau tahun lalu mencapai 220.000 ton. Sementara untuk tahun ini berkisar di angka 180.000 sampai 200.000 ton. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dan cuaca. Dengan adanya potensi penurunan produksi, impor tembakau dipastikan berlanjut mengingat kebutuhan industri setiap tahunnya mencapai 330.000 ton untuk menghasilkan 3 miliar batang rokok. Permintaan. PT Indonesia Tobacco Tbk mengaku permintaan tembakau masih bagus. Bahkan sejak corona merebak di Indonesia, permintaan tembakau iris Indonesia Tobacco di pasar lokal justru meningkat 20% sampai 25% dibanding kondisi normal. Peningkatan tembakau iris bukan hanya datang dari wilayah yang banyak terdapat kasus corona, tetapi dari seluruh daerah pemasaran Indonesia Tobacco di dalam negeri. Yang kedua yaitu potensi komoditas tembakau. Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, Budi Doyo, menuturkan bahwa potensi perkebunan tembakau masih besar. Per tahunnya, di Indonesia, perkebunan di seluruh daerah hanya mampu menyuplai 330.000 ton tembakau. Sementara produksi tahun sekarang masih 200.000 ton. Terdapat defisit sebesar 130.000 ton. Maka untuk memenuhi kebutuhan perlu dilakukan impor. Peluang untuk berkebun tembakau sebenarnya masih besar. Perkembangan industri rokok yang terus meningkat pun mampu mendongkrak permintaan perkebunan tembakau. Kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan tentang produk tembakau alternatif di Indonesia adalah Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 152 tahun 2019 yang merupakan revisi kedua atas PMK nomor 146 tahun 2007 tentang tarif cukai hasil tembakau. Di dalam PMK tersebut, produk tembakau alternatif masuk dalam kategori hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL yang dikenakan tarif cukai sebesar 57% atau merupakan tarif tertinggi berdasarkan Undang-Undang Cukai. Yang kedua yaitu mempertegas aparatur negara seperti TNI, Polri, dan aparatur lainnya untuk memberantas rokok ilegal. Strategi. Pemerintah perlu mendorong peningkatan kemitraan terkait pengembangan petani tembakau di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para petani tembakau. Kemitraan ini harus dilakukan pihak industri dengan petani lokal agar petani tidak dirugikan. Dengan demikian, suplai serapan tembakau lokal akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu mengurangi impor tembakau. Pemerintah harus lebih memilih menggunakan produk tembakau lokal agar pendapatan petani lebih sejahtera. Selanjutnya yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas tembakau rakyat seperti memperbaiki jenis varietas tembakau yang ditanam petani, perbaikan budidaya, mencegah pemalsuan atau pencampuran tembakau, mencegah peningkatan kandungan sel daun, memperbaiki pengolahan atau processing tembakau rakyat. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.